Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 21 akan membahas tentang jinayah, yaitu bagaimana memindahkan penyakit ke hewan, bagaimana melepas alat bantu pernafasan hingga pasien mati, dan bagaimana mengangkat kandungan untuk mencegah kehamilan. Di sini kami ada dua kelompok. Yang pertama yaitu Wahyu Sulistyo Aji dan saya Dinar Octavian. Baik, tanpa panjang lebar kita langsung ke materi pertama, yaitu hukum memindahkan penyakit manusia ke hewan. Islam begitu memperhatikan kepada umatnya sehingga memberikan anjuran berobat dari penyakit yang diderita, bahkan mewajibkan bagi mereka para penderita penyakit berbahaya yang bisa menghilangkan nyawa atau membahayakan tubuh. Nabi bersabda, "Tadawu fa innallaha lam yada' da'an illa wada'alahu dawa'an ghairal haram." Yang artinya, berobatlah kalian semua, karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit, melainkan telah menyiapkan obat kecuali pikun. Berbagai cara dilalui demi kesembuhan dengan berbagai pengorbanan melalui medis maupun alternatif. Muncul satu pengobatan alternatif yang nampaknya sangat diminati masyarakat, yaitu memindah penyakit yang diderita pasien kepada hewan. Alternatif demikian lebih diminati masyarakat sebab sebagai faktor diantaranya biaya yang lebih hemat serta cara yang lebih simpel. Pasien cukup menyiapkan ayam atau binatang lainnya, kemudian penyakit yang dideritanya dipindah ke hewan tersebut. Pengobatan alternatif dengan memindahkan penyakit pasien ke tubuh binatang memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, memiliki nilai menyakiti kepada binatang. Rasa sakit yang diderita pasien pastinya akan dirasakan oleh binatang yang menerima transfer penyakit, bahkan bisa berakibat kematian pada binatang tersebut. Namun, takdzib atau menyakiti binatang sebab ada kebutuhan mendesak diperbolehkan dalam fikih. Yang kedua, yaitu berpotensi kematian pada binatang. Di sini, barang siapa membunuh burung usfur tanpa haknya, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban kelak di hari akhir. Itu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Yainuddin Muhammad Al-Munawi, seorang ahli hadis, dalam karyanya Faidu Al-Qadir, menjelaskan maksud larangan membunuh bukan karena untuk dimakan atau ada keperluan. Haknya binatang adalah dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga, yaitu kematian pada binatang akibat penyakit yang dipindahkan ke tubuh binatang tersebut, termasuk kategori merusak harta. Namun, perusakan harta demi menyelamatkan jiwa manusia dilegalkan dalam fikih. Jadi, alternatif pengobatan dengan cara memindahkan penyakit pasien ke tubuh binatang dapat dilegalkan syariat. Dengan syarat, memang penyakit tersebut mematikan dan memungkinkan sembuh diobati dengan cara di atas. Selanjutnya B. Hukum melepas alat bantu pernafasan hingga pasien mati. Melepas alat bantu pernafasan hingga pasien mati termasuk sebagai eutanasia. Eutanasia diartikan sebagai pembunuhan tanpa penderitaan terhadap pasien yang tipis harapannya untuk sembuh kembali. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia,
Eutanasia merupakan tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan seseorang agar terbebas dari kesengsaraan yang diderita. Eutanasia ini biasanya dilakukan terhadap penderita penyakit yang sebenarnya sudah tidak mempunyai harapan sembuh, namun seringkali penderita itu masih bertahan hidup. Seperti contoh, ada kondisi saat keluarga pasien memutuskan agar alat-alat resusitasi yang dipasangkan pada pasien dilepas. Hal tersebut biasanya dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi yang sudah tidak lagi sanggup untuk membiayai pengobatan pasien, serta prognosisnya dalam kondisi yang buruk, yaitu untuk mempertahankan hidup beberapa hari saja dengan menggunakan alat resusitasi. Ada beberapa hal yang memang perlu dirinci mengenai hukum mencabut alat resusitasi pada pasien. Yang pertama, jika pasien masih memiliki kesempatan hidup dengan dibantu alat resusitasi, maka alat resusitasi harus dibiarkan. Kondisi yang kedua, ketika alat resusitasi hanya digunakan untuk memperpanjang hidup pasien untuk beberapa hari saja dan prognosis pasien buruk ke depannya, misal kanker yang diderita sudah dalam stadium lanjut dan sudah menyebar ke dalam paru-paru dan otak, ditambah lagi dengan kondisi ekonomi keluarga yang sudah tidak lagi mampu membiayai pengobatan pasien. Sesuai kaidah fikih, memilih di antara dua mafsadah yang paling ringan, maka alat resusitasi boleh dicabut. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadat serta memilih mafsadat yang paling ringan. Kemudian C. Hukum mengangkat kandungan untuk mencegah kehamilan. Mengangkat kandungan untuk mencegah kehamilan adalah kata lain dari aborsi. Aborsi dari bahasa Inggris yaitu abortion, yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Dalam bahasa Arab disebut isqatu al-hamli al-ijhad. Adapun secara terminologis, menurut Sartikin Ginaputra dalam makalahnya tentang pembaruan hukum pengguguran kandungan, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum hasil konsepsi dapat lahir secara ilmiah dengan adanya kehendak merusak hasil konsepsi tersebut. Dalam kitab Hasyiatul Baijuri yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri dijelaskan, dimakruhkan seorang perempuan yang menggunakan suatu atau obat yang bisa mencegah kehamilan, namun akan berubah menjadi haram apabila ternyata memutus kehamilan secara permanen. Penjelasan Ibrahim Al-Baijuri ini mengandaikan bahwa yang menjadi titik persoalan dalam kasus penjarangan atau pencegahan kehamilan terletak pada apakah pencegahan itu bisa memutus kehamilan secara permanen atau tidak. Jika permanen, maka jelas diharamkan. Sedangkan jika tidak permanen atau bisa dikembalikan seperti semula, maka hanya dihukumi makruh. Berangkat dari sini, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa pengangkatan rahim adalah tidak dibenarkan atau haram. Pengangkatan tersebut mematikan fungsi keturunan secara mutlak. Hal ini tentunya berbeda dengan kasus jika seorang perempuan terpaksa rahimnya diangkat, misalnya atas masukan dari dokter ahli bahwa jika rahim tidak diangkat, akan membahayakan jiwanya. Selanjutnya, mengenai aborsi yang dilakukan karena dalam keadaan benar-benar terpaksa, yaitu demi menyelamatkan nyawa si ibu, maka Islam membolehkannya, bahkan mewajibkannya. Karena Islam mempunyai prinsip, menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu adalah wajib. Jadi, Islam membolehkan untuk melakukan aborsi,
yaitu mengorbankan janin karena menyelamatkan nyawa calon ibu. Nyawa itu diutamakan mengingat dia merupakan sendi keluarga dan telah mempunyai hak dan kewajiban. Sedangkan si janin, sebelum ia lahir dalam keadaan hidup, ia belum mempunyai hak, seperti hak waris dan belum mempunyai kewajiban apapun. Hukum aborsi hasil perkosaan hukum tersebut dapat pula berlaku bagi wanita hamil korban pemerkosaan yang mengakibatkan stres berat. Kalau tidak digugurkan kandungannya, ia akan sakit jiwa atau gila. Sedangkan ia sudah dibawa konsultasi dengan ahli psikoterapi dan sudah dinasehati oleh ahli agama dan tetap tidak berhasil, atau kemungkinan wanita korban pemerkosaan itu sangat tertutup karena malu kalau diketahui orang, sedangkan tidak bisa bersabar dan menyerahkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ia tidak berdosa karena tidak ada kesengajaan, akibatnya ia stres berat dan sakit jiwa yang dapat mengakibatkan ia gila. Maka dalam hal ini boleh baginya melakukan aborsi begitu tahu ia hamil. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.